Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian sirah episode yang ke-44, yaitu tentang tatabu' wufudil Arab wa dukhulum fi dinillah. Berturut-turutnya utusan Arab dan masuknya mereka ke dalam agama Allah. Jadi berbondong-bondongnya orang antri untuk menghadap Rasulullah dan menyatakan diri sebagai muslim. Qala Ibnu Ishaq lamma ftataha Rasulullah Makkah wa faragha minat Tabuk wa aslamat Saqif wa bay'at darabat ilaihi wufudul Arab min kulli wajhin. Setelah Allah memberikan futuh Mekah dan beliau selesai dari perang Tabuk serta berhasil mengislamkan Bani Saqif, ya, maka berbondong-bondonglah utusan datang pada Rasulullah untuk mewakili kaumnya menyatakan diri sebagai muslim. Wa inna makanatil Arab tatarabas bil Islami amra hadzal hayy min Quraisy. Kenapa orang Arab sampai tertunda untuk menerima Islam? Karena mereka menunggu respon dari Bani Saqif. Jadi Bani Saqif ini satu kelompok, ya, komunitas yang keras hatinya. Nah, ketika orang-orang yang keras ini masuk Islam, maka yang menunggu respon mereka sama menyatakan sikap menjadi muslim. Ya, bahasa kasarnya preman-premannya pada masuk Islam, apalagi orang biasanya. Jadi mereka melihat respon orang-orang yang biasanya suka ngeyel, suka memberontak, ternyata mereka tunduk pada Rasulullah. Idh kanu imaman nas, karena mereka tuh imam, pemimpin lah. Wa ahlul bait wal haram, serta ahlul bait. Ya, orang Quraisy tunduk. Orang Quraisy itu termasuk suku yang sangat dihormati. Ketika mereka tunduk, yang Rasulullah juga bagian dari mereka, maka yang di bawah mereka ikut. Wasarihu walada Ismail wa qadatil Arab. Mereka itu keturunan Ismail dan pemimpin Arab. Falam maftataha Makkah wa danat lahu Quraisy wa dawakhaha Islam arafatil Arab anna la taqata lahum biharbi Rasulillah wala adawata. Ketika mereka melihat kenyataan orang Quraisy tunduk, preman-preman juga, maka mereka mikir. Ya, mikirnya kenapa? Nggak mungkin lagi untuk melawan. Wong yang kuat-kuat saja pada tunduk, jadi kemungkinan untuk melawan kecil. Maka mereka banyak yang menyatakan diri muslim. Fadakhalu fi dinillahi afwajan, maka mereka pun masuk ke dalam agama Allah afwajan, dengan berbondong-bondong. Sehingga turunlah surat Al-Fath, surat An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath, jika datang pertolongan Allah dan penaklukan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kamu lihat an-nasa, orang-orang
Yadkhulun masuk fi dinillah ke dalam agama Allah afwajan, berbondong-bondong. Fasabbih. Bagaimana respon kita? Respon Rasulullah menghadapi kenyataan orang tunduk, fasabbih. Diminta untuk bertasbih, bukannya merayakan. Ya. Bukannya melakukan selebrasi. Karena yang kalah itu boleh jadi semakin malu. Dirayakan. Hore menang, hore menang. Yang kalah itu jadi tertunduk makin malu. Tapi Islam mengajarkan fasabbih, bertasbihlah. Ditambah dengan wastaghfir. Ini apa-apaan ini kata minta ampun. Kan? Ketika kita sudah bisa menundukkan orang, kita diminta untuk bertasbih dan minta ampun. Apa maksud dari ayat ini? Ayat ini memberi petunjuk kepada kita, memberi inspirasi pada kita, karena dalam proses penundukan itu boleh jadi menggunakan cara-cara yang tidak manusiawi, baik disengaja atau tidak. Ya, menyakitilah singkat. Rasulullah saja sudah merencanakan secara mulus, foto itu, Fathu Makkah, jangan sampai ada darah yang tertumpah. Tapi anak buahnya, Khalid bin Walid, membunuh di luar perintah Rasulullah. Ada saja ya, yang mencemarkan. Jadi itulah, dalam proses mendapatkan kemenangan, boleh jadi ada hal-hal yang tidak berkenan bagi yang dikalahkan. Ya, kalau kita melakukan selebrasi, semakin jengkel dia. Padahal itu bukan tujuan Islam. Tujuan Islam adalah datang dengan damai. Jangan sampai yang didatangi itu tersakiti. Dalam surat 41 ayat 43 dijelaskan, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Bagaimana kita mengubah persepsi? Ya, kehadiran Islam itu merubah persepsi yang benci menjadi cinta. Yang menjengkelkan jadi mempesona. Gimana itu? Mengubah emosi seperti itu kan nggak gampang. Ya, kalau kita kedereng-dereng atau ngeladeni, senep. Kan? Nah itu kedatangan Islam merubah itu. Bagaimana musuh itu bisa menjadi yang tadinya lawan menjadi kawan. Itu yang terjadi. Bagaimana mungkin penduduk Mekah yang sampai mengusir Rasulullah, bahkan berniat membunuhnya, ya, kemudian diubah oleh Rasulullah menjadi pendukung yang setia. Ya, itulah yang nggak mudah dilakukan. Itu dalam surat 41 ayat 30. Hatta fa'idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun, sehingga hubunganmu yang semula hubunganmu dengan mereka adawatun, permusuhan, ka'annahu waliyun hamim, seperti kerabat yang sangat dekat. Wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru. Tidak ada yang mampu melakukan sikap seperti ini kecuali orang yang sabar. Wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin azim. Tidak ada yang bisa melakukan sikap seperti ini kecuali orang yang mendapat saham besar. Hadzun azim. Saham besarnya apa ya? Pahala. Yang bisa begini, ya, bisa begitu menundukkan emosi dirinya. Apa kesimpulan dari sejarah yang barusan kita baca sebagai berikut? Atadkuru khabara ulaika alladhina istakbaru Rasulullah yauma an hajara ila Taif syarra istiqbal. Anda masih ingat bagaimana perlakuan orang Taif kepada Rasulullah? Ya, Rasulullah hijrah ke Taif bersama teman-teman. Alih-alih dapat perlindungan, alih-alih beliau mendapat sambutan, malah mendapat sambitan batu. Sampai-sampai ada berita geraham beliau lepas, ditimpuk, kena batu. Ya, coba kalau itu terjadi pada saudara, kapok nggak?
pasti kapok. Tapi Rasulullah tetap ke situ lagi menasehati, karena Rasulullah tahu itu dilakukan oleh mereka sebabnya karena nggak paham. Ya, namanya jahiliyah. Fa innahum la ya'lamun. Mereka nggak ngerti sampai menolak ajaran kebenaran. Wa akhrajuhu min diyarihim syarras istikhraj, syarra ikhraj, dan mereka mengusir dengan cara yang kasar. Wa alhaqu bi sufahahum, bahkan diwadani ya, dikatain sufaha, bodoh. Wa wasibyanum yadribuna wa yu'dzuna wa yaskharun. Rasulullah meninggalkan Taif sambil dikejar-kejar sama anak-anak kecil yang menimpuki beliau. Ya kalau kita mah ibarat orang gila gitulah singkatnya. Jadi dipermalukan betul. Ya, yang ngarak tuh anak kecil. Mengusir dari dalam kota di Taif. Tilka hiya Tsaqifun. Itulah Bani Tsaqif. Ya, yang menghuni Taif, Bani Tsaqif. Mereka yang sekasar itu di kemudian hari tunduk pada Rasulullah. Ya, setelah mereka tahu tulusnya hati Rasulullah dan ikhlas untuk menyadarkan mereka. Jadi kalau orang sudah paham, oh mereka lakukan itu karena ikhlas, maka hati pun berubah. Yang benci menjadi cinta. Allati sa'atil yaum ilaihi wa dakhalat fi dinillahi sadiqatan ta'iatan. Mereka pun masuk ke dalam agama Allah dengan benar dan taat, bukan karena keculasan, bukan karena kepura-puraan. Wa hal tadhkuru id qala Zaid bin Harithah li Rasulillah wa qad ada adrajahu minat Taif ila Makkah. Ingatlah ketika Zaid bin Harithah ya sebagai salah seorang sahabat yang pernah ikut ke Taif, beliau sendiri heran melihat sikap Rasulullah balik lagi ke situ. Padahal udah disambit, ditimpukin. Ya, tapi tetap beliau berdakwah untuk Taif. Ya Rasulullah, kata Zaid bin Harithah, sahabat beliau, wahum akhrajuka, Anda masih mau ke situ, padahal mereka sudah mengusirmu. Tuh. Itu tanya dari Zaid bin Harithah. Lalu Rasulullah menjawab, ya Zaid, innallah ja'ilu limatara farjan wa makhrajan. Zaid, kata Rasulullah kepada Zaid, sesungguhnya Allah ya akan merubah mereka. Nanti kamu lihat. Ya, Rasulullah seyakin itu, mereka nanti akan berubah. Sekarang memang betul. Ya, jadi artinya kita berdakwah itu tidak boleh kapokan. Nggak boleh kapokan. Wa innallaha nasirun dinahu, dan Allah akan menolong agamanya, wa mudhirun nabiyahu, dan akan memenangkan nabinya. Jadi Nabi berdakwah lagi ke situ. Zaid saja saya heran. Udah diperlakukan dengan kasar, masih didatengin lagi. Inna ma hadatsal yauma huwa mistaqu maqalahu Rasulullah li Zaid. Apa yang terjadi sekarang tidak beda dengan Rasulullah yang kerjakan, ya. Jadi mula-mula ditolak, tapi pada akhirnya orang tahu ketulusan dari seorang dai, maka diterima. Jadi Anda bisa saksikan bahwa ketertarikan banyak orang kepada dakwah Rasulullah itu karena akhlaknya. Wa hadhi Makkah wa syatta qabail wa butun Arab qad sa'at jami'uha tadkhulu fi din afwajan. Jadi saat Rasulullah hidup, saat Rasulullah menaklukkan Mekah, ya, itu tidak ada satu orang Arab pun yang tidak Muslim. Jadi semuanya datang pada Rasulullah untuk menyatakan diri menjadi Muslim. Karena umat Islam sudah kuat. Ya nanti kalau dapat yang menguntungkan kebagian. Kalau nggak terdaftar kan nggak kebagian. Ya, karena Islam itu membawa keberuntungan daripada kesengsaraan. Kalau kelihatan sengsara itu prosesnya saja. Tapi ujungnya itu enak, nyaman. Sehingga orang berebut ya untuk menjadi Muslim.
Karena fasilitas ya. Fasilitas yang disediakan oleh Islam itu banyak. Summa ta'al fata'amal. Kemudian fikirkan baik-baik. Ta'amal fi kulli dzalikal idza alladzi ra'ahu min saqif wal khibah allati fuji'a biha ba'da an hajara sa'iyan ala qadamai yu'abbaru ilaihim jibalan wa audiyatun qasiyatun. Anda renungkan bagaimana sikap Rasulullah setelah mendapat penganiayaan dari orang Taif, ya. Tapi beliau tidak dendam, tidak menyimpan dendam. Ke situ lagi. Maka jangankan kita, sahabat saja heran, kok ya ada orang seperti itu. Ya. Istijabatan hasanatan, beliau tetap merespon dengan baik. Tidak ada dendam. Inna adna ma yatruku dzalika fi nafsil insan ayyaman kana minal athar ayu fakir fil intiqam. Orang biasa kalau diperlakukan seperti Rasulullah pasti dendam, kapok. Ya, karena itu berdarah sampai giginya tanggal. Kalau itu terjadi pada kita, ditimpukin, orang bakal ke situ lagi, mau ke situ lagi, masih kapok. Janganlah. Walakin aina tajidu hadza wa hatta syai'an min hadza fi nafsi Rasulillah tujaha Tsaqif. Tapi Anda lihat bagaimana sikap Rasulullah menghadapi orang Tsaqif. Laqad hasara Taif ayyaman, bahkan beliau pernah ditawan berhari-hari. Enggak dikasih makan. Bayangin itu. Ya, sekasar itu mereka memperlakukan Rasulullah, tapi Rasulullah tidak membalasnya. Walaupun di kemudian hari kekuatan sudah full di tangan beliau. Jadi kalau beliau mau serang, dalam waktu pendek sudah hancur Bani Tsaqif. Tapi tidak beliau lakukan. Faqila ud'uwa Tsaqif. Pernah dikatakan kepada Rasulullah, ud'uwa la Tsaqif, dakwailah Bani Tsaqif, fa'aba dzalik. Beliau tidak mengulang, yuk dakwah yuk. Nah, beliau enggak mau. Ya. Apa yang dilakukan oleh beliau? Wa rafa yadayhi yaqul, tapi beliau berdoa. Sebelum kembali lagi berdakwah, beliau berdoa. Allahumma hdi Tsaqifan wa ati bihim mu'minin. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada Bani Tsaqif dan jadikanlah mereka orang-orang yang mukmin. Jadi sebelum Rasulullah kembali ke situ berdakwah, beliau doa dulu pada Allah. Ya, karena faktor hidayah ini adalah hak prerogatif Allah. Nggak bisa dimiliki oleh siapapun. Sampai-sampai paman Nabi pun nggak kebagian. Ya, jadi kita-kita yang jauh dari hidup Rasulullah, jauh dari zaman Rasulullah, menerima Islam. Ini kan luar biasa. Padahal kita tidak melihat Rasulullah. Ya. Maka dalam sebuah hadis, kalau Islam kita diterima, itu setara dengan 50 sahabat. Derajat kita. Sahabat bisa menolong Rasulullah karena dia ngelihat karismatiknya Rasulullah. Ya, karena didorong oleh keyakinan. Tapi nanti akan lahir generasi yang tidak melihatku. Dia akan peduli pada Islam. Padahal dia tidak melihatku. Maka mereka akan mendapatkan 50 kali pahala. Sahabat bertanya, apakah 50 kali mereka? 50 kali mereka? Bukan. 50 kali kamu. Nah, itu. Ya. Jadi bukan 50 kita. Kalau kita kan rendah. 50 kali sahabat. 50 kalimu. Nah, bukan mereka. Nah itu. Jadi kalau orang sekarang berdakwah, peduli pada Islam, maka ganjarannya setara dengan 50 sahabat. Ya, karena di zaman sekarang angel daripada zaman dulu, Mak. Zaman dulu kan banyak temennya, ya, yang artinya super-super, ya. Begitu sabda Rasulullah. Walakin aina tajid wala mastashaba istajaba doa Rasulillah faja wafdu Tsaqif ilal Madinah. Setelah Rasulullah berdoa,
maka mulailah berdatangan utusan-utusan Thaqif menyatakan diri sebagai muslim. Ya, makanya itu perubahan bisa dilakukan dengan doa. Jadi, benci bisa menjadi cinta dengan doa. Ya, hati ini urusan hati. Ya, di dalam dada manusia ada sebongkah daging, kan kata Rasulullah. Inna fil jasad mudghah. Kalau mudghah, segumpal daging ini baik, saluha sairu jasadi, maka seluruh tubuhnya baik. Jadi yang menjadi kendali di sini, drivernya ini, ya, qalbu itu. Maka kita berdoa, bahkan terhadap hati kita, semoga tetap, ya, menjadi hati yang baik. Itu tuh. Saluha sairu jasadi, kata Rasulullah. Talama aradu bi qaida, bahkan mereka banyak sekali merencanakan tipu muslihat pada Rasulullah. Wasyufu bi idaihi, dan cukup, ya, mereka untuk kita, ya, kalau menceritakan keburukan mereka terlalu banyak. Bagaimana mereka merencanakan kejahatan, tipu muslihat pada Rasulullah. Dan itu semua timbul karena ahqaduhum, sikap hikid, dengki. Jadi sejatinya mereka itu dengki pada Rasulullah. Jadi mereka tahu, ya, yang nggak tahu memang sedikit. Mereka tahu dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah kebenaran. Tapi mereka tolak. Maka dalam Quran ada apa itu? Wa ma tafarraqu, mereka tidak bercerai-berai illa mim ba'di ma ja'ahumul ilmu. Ya, tapi itu terjadi setelah datang ilmu pada mereka. Baghyan, nah ini baghyan, karena urusan hati. Ya, karena urusan jeroan. Urusan unek-unek. Ya, karena benci itu tadi. Baghyan bainahum. Walamma saja wa tasabaqa Abu Bakar Siddiq wal Mughirah Syu'bah ila Rasulullah yubashirani bidzalik. Saat mereka merespon dengan baik, maka Abu Bakar Siddiq dan Mughirah bin Syu'bah tergopoh-gopoh lari menjumpai Rasulullah. Lama ya'lamu kullu minhuma min syiddati sururi Nabi. Terlihatlah di wajah Rasulullah, ya, sumringah, cerah ketika diberitahu Bani Thaqif datang kepada Rasulullah akan muslim, ya, akan masuk Islam. Terlihat wajah Rasulullah sangat ceria. Binabai Islami Thaqif wa hidayatihim fa kharaja yastiqbulum fi bishrin wa ikram. Lalu Rasulullah pun menyambut mereka dengan sumringah. Warahin yahbasu alaihim waktuhu kulluhum yu'alimu wa yursyidum. Dan Rasulullah sampai tertahan. Maksudnya begini, waktu Rasulullah banyak terbuang untuk melayani mereka. Ketika mereka datang, Rasulullah itu nggak mikirin apa-apa, terus, ya, memberikan ceramah-ceramah pada beliau. Talama aradu bil qaida wa syufu bi idai qali aqadim. Lama sekali, ya, mereka menjadi musuh Rasulullah, tapi bisa dimusnahkan, bisa diredakan permusuhan itu dalam waktu singkat oleh Rasulullah. Lama mereka musuhan terus. Wa huwa la yuridu ilal khaira wa sa'adah wa rusyd fid dunya wal akhirah. Karena mereka sadar yang diinginkan Rasulullah itu tidak lain dan tidak bukan, melainkan kebaikan, kebahagiaan. Jadi Islam itu datang kepada kita untuk membawa kebahagiaan. Ya, kalau Islam dirasa kita itu menjadi penderitaan, maka turunlah keringanan. Nah, contohnya puasa. Ya, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Islam mewajibkan puasa, diwajibkan pada kalian supaya kalian sadar secara mendalam akan kehadiran Tuhan, kehadiran Allah. La'allakum tattaqun. Tapi kemudian ada ayatnya, faman kana minkum maridan,
aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Namun jika puasa dirasa memberatkan kalian karena sakit, karena mudik, jadi berat, silahkan dibuka. Ya, silahkan berbuka. Tapi nanti diganti di hari yang lain. Kenapa kok harus diganti lagi? Karena puasa itu bagus. Antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika kamu belajar, jika kamu lakukan pendekatan ilmiah, jangan pendekatan nafsu. Kalau kamu melakukan pendekatan ilmiah, kamu akan tahu bahwa puasa itu sangat bermanfaat untuk dirimu. Terus di akhir ayat, yuridullahu bikumul yusra, yang Allah inginkan padamu itu adalah kemudahan, wala yuridu bikumul usr, bukan kesulitan. Tuh, ya. Jadi Allah inginkan kita itu mudah, bukan susah. Kita aja yang nafsirinnya salah, kan ya? Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil absyad minal fajr. Nah, gitu semua. Ajaran Islam itu disebut dengan mulur mungkret. Kalau kita lagi longgar, memang kita harus melakukan yang ideal, normal. Tapi kalau kita nggak longgar, sakit dan sebagainya, maka ada nego ulang. Yang berdiri bisa duduk, yang duduk bisa berbaring, begitu seterusnya. Ada kelonggaran. Nggak flat. Hukum Islam tuh nggak flat begitu terus, enggak. Ya, jadi mulur mungkret. Tergantung kondisi kita. Nah, inilah yang bisa diterima oleh mereka. Ila binimati tara anna hadza kul tabi'atun basyariyah fi insan yad'u ila mabda yarahu aw aqidatan qad takhayyaraha. Anda lihat ini merupakan tabiat manusia. Ya, jadi kita harus pahami bahwa kebencian itu hanya sandiwara saja. Peranan saja, ya. Jadi apakah kita menghadapi kebencian orang, kita balas lagi dengan kebencian? Ini semuanya adalah ujian. Kita diuji, punya teman yang benci kita. Kita diuji, punya masyarakat nggak suka sama kita. Allah pengen tahu bagaimana sikapmu. Kalau sikapmu melawan, nggak dapat ganjaran. Jadi semuanya itu terserah kita. Tapi kalau Anda hadapi dengan sabar, bahkan berusaha merubah kebencian menjadi cinta, tidak suka menjadi suka, ya, ini mendapat pahala yang luar biasa. Kan ini perjuangan yang berat tuh. Ya, membangun istana bisa dilakukan orang, tapi membangun perbaikan itu yang susah. Islah namanya, ya, islah. Tidak mudah, karena itu jihad akbar. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Barang siapa yang menahan nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah tempatnya. Tuh, itu kan? Jadi penelitian-penelitian ilmiah sampai kepada kesimpulan bahwa banyak penyakit ditimbulkan oleh pikiran, bukan oleh jasad kita. Ya memang ada sih pengaruh dari makanan, nutrisi yang kurang pas, itu kan? Bisa sakit, tapi yang paling fatal adalah pikiran. Dalam Al-Quran ada adzonnina dzonnasau alaihim dairatus sau. Mereka itu suka berburuk sangka. Nanti buruk sangka itu pada gilirannya itu akan memantik musibah. Sau, keburukan. Adzonnina dzonnasau alaihim dairatus sau. Nanti pada saatnya mereka akan dairah, giliran mendapat keburukan karena buruk sangka. Kita diminta untuk positive thinking, sebab semua ujian itu pada hakikatnya menambah nilai kita. Kalau kita tidak diberi ujian, maka nggak naik kelas. Kalau ada murid diuji nggak mau, ya nggak apa-apa, tapi nggak pernah naik kelas. Diuji sama guru, enggak, janganlah Pak, saya nggak mau ujian, ya nggak naik kelas, kan? Nah itu, jadi kita diuji lagi, karena hidup itu ujian dan titipan. Hidup itu titipan karena kita tidak bisa mencegah kalau Allah ingin mengambilnya. Apalagi orang lain, mau kita aja nggak bisa nyegah. Hidup itu ujian, karena itu kita tidak bisa menghindarinya.
Tapi ujian itu sesungguhnya ada hikmah, yaitu pertambahan nilai dan pendewasaan. Bayangkan kalau Anda punya anak, disuruh susah nggak mau, sekolah kan ruwet, mikir, nggak mau sekolah. Gimana Anda memperlakukannya? Bagi anak, ini adalah penderitaan. Bapak itu galak amat sih. Saya suruh begini. Tapi nanti kalau dia udah dewasa, dia akan menganggap disiplin yang diterapkan oleh orang tuanya itu kebaikan buat dia. Cuma butuh waktu. Nah, sama dengan kita hari ini waktu di dunia, kita mungkin benci, kita kecewa, kita dongkol. Kalau Allah takdirkan gagal, sakit, macet, ya, mestinya lancar macet, mestinya banyak sedikit, mestinya untung malah buntung, mestinya berhasil malah bangkrut. Mungkin kita kecewa, tapi nanti kalau Allah takdirkan kita masuk surga, di sawang-sawang, dipikir-pikir, waduh, untung saja saya ujiannya banyak, karena dapat nilai tinggi. Kalau yang nggak diuji, ya nggak dapat tinggi. Contohnya orang yang mati sebelum waktunya, sebelum dewasa kan nggak sempat diuji tuh. Goira mukallaf. Mukallaf itu hanya yang diuji, diberi beban. Kita ini mukallaf, sejak balik disebut mukallaf. Dibebani dengan ujian. Tapi ujian itu bukan keburukan, karena ada keuntungan buat kita. Ya, tidak ubahnya kita memberi pengajaran kepada anak. Suruh sekolah, pagi-pagi bangun. Bagi dia itu penderitaan. Pengennya tiduran aja, makan enak, tidur. Tapi kalau ada anak kita begitu, Anda akan menilai negatif kan? Suruh sekolah nggak mau, ya, suruh belajar nggak mau. Gimana Anda menilai begitu? Orang yang dimanjakan biasanya susah dewasa. Jadi proses pendewasaan, ya, bagi orang yang mukmin melihat nikmat itu hati-hati dia. Contohnya kalau kita sudah pengalaman bergaul, mau belanja aja, ya, benda yang biasanya mahal murah, tiba-tiba murah, curiga nggak tuh? Curiga karena udah pengalaman, selalu dikecewakan gitu loh. Ini kok mencurigakan ini. Begitu dimakan sakit perut, lah ya bener. Makannya enak, berobatnya itu berkali-kali lipat. Nah kita curiga, orang mukmin begitu memang. Idza masaun syaitan tadzakkaru. Jika diberi rayuan setan, dia ingat. Hati-hati ya. Nah, itulah pelajaran yang kita bisa dapati dari sejarah Rasulullah, ya. Jadi keberhasilan Rasulullah itu adalah merubah emosi, merubah kecenderungan yang tadinya benci menjadi cinta, yang tadinya tidak suka menjadi suka, yang tadinya antipati menjadi simpati. Nah, ini yang susah. Maka di ayat tadi itu 4136 Allah berikan dua. Ya, satu, kita dianggap orang yang sabar. Wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru. Tidak ada yang bisa mencapai sikap seperti ini kecuali orang sabar. Yang kedua, wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin azim. Tidak ada yang bisa bersikap seperti ini kecuali orang yang berpahala besar. Tuh, ya, mengubah emosi. Sama dengan arti silaturahmi yang suka kita dengar. Tapi implementasi silaturahmi kita salah. Tidak seperti yang dimaksudkan dalam ajaran Islam. Sila itu nyambung. Berarti nyambung kan kaitannya dengan putus. Ya kan? Nah, kita mengartikan silaturahmi itu membalas kunjungan. Orang baik kita baik, orang jelek kita jelek. Dia galak kita galak. Bukan itu. Silaturahmi yang bisa memperpanjang umur adalah silaturahmi menyambung yang putus. Menyukai orang yang benci. Nah, itu yang susah. Ya, orang benci sama kita mesam-mesam. Apa loh mesam-mesam? Nah, kita tetap mesam. Kan susah itu. Nah, itu yang berpeluang panjang umur. Peluang panjang umur berubah kan dilakukan dengan 3 cara. 1, sedekah. Yang kedua silaturahmi, yang ketiga berdoa. Berdoa itu kan meminta perubahan sebenarnya.
Ya, kita kok seret terus, ya Allah mudahkan. Berarti kan kita minta pada Allah supaya berubah. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan dengan wawasan keindonesiaan. Bismillahirrahmanirrahim. Islam dan Indonesia. Nah, ini. Mula dan tersiarnya Islam di Indonesia. Masuknya Islam ke Indonesia. Pada garis besarnya ada dua pendapat tentang mula pertama masuk Islam Indonesia. Islam masuk ke Indonesia ada dua pendapat. Pendapat lama, ya, itu terjadi pada abad ke-13 Masehi. Dikemukakan oleh sarjana antara lain N.H. Krom dan Van den Berg. Kemudian ternyata pendapat tersebut mendapat sanggahan dan bantahan. Ini temuan dari orientalis. Ya. Yang kedua, pendapat yang mengatakan Islam masuk ke Indonesia itu antara 7 atau 8 Masehi. Jadi masih abad yang sama dengan abad Rasulullah. Para pendapat baru ini dikemukakan oleh Haji Agus Salim, M. Zainal Arifin Abbas, Sayyid Alwi bin Tahir Al-Haddad, H.M. Zainuddin, Hamka, Junaid Parinduri, T.W. Arnold. Nah, ini para ahli sejarah ya. Jadi menurut mereka, Islam masuk ke Indonesia nggak lama setelah Rasulullah wafat. Karena mereka punya semangat tuh, sahabat itu, untuk berkeliling, menyebar. Nggak seperti kita, ya. Kita udah kerja, masuk rumah, balik lagi besok, begitu lagi, begitu lagi. Nggak pernah ada keinginan untuk menyadarkan orang lain. Di hati kita, nggak ada kesadaran. Dan yang penting saya ke masjid, pulang lagi, begitu lagi. Nggak terfikir bahwa dalam diri kita itu ada dakwah. Minimal seumur hidup 2 orang. Idealnya 10 orang. Ya, kita pernah menyadarkan orang yang nggak sadar menjadi sadar. Yang nggak ngaji jadi ngaji, yang nggak sholat jadi sholat. Pernahkah Anda berpikir begitu? Sebagai tebusan neraka lah singkatnya. Pernah nggak? Sebab kalau kita menyadarkan orang, ganjarannya gede banget daripada kita sendiri. Kita sholat, ya ganjarannya cuma 1. Tapi kalau kita ngajak sholat 2, ya kita melakukan yang diajak melakukan. Dapat lagi. Kalau 10, kita ajak ke masjid, dapat 10. Tuh, kan gede itu. Percepatan pahalanya sangat, ya, menghadapi lompatan-lompatan yang luar biasa. Tempat, di manakah tempat asal penyebaran ajaran Islam ke Indonesia? Pertama, India. Nah, kita pernah dengarkan pedagang Gujarat. Ya, pedagang Gujarat. Jadi kita berasal dari India. Buku-buku yang mengarah ke sana yaitu Fathul Mu'in. Fathul Mu'in itu karangan orang India. Malibari. Nah, Malibari itu orang sana, India. Belum pernah ke sana sih. Nah, negara Hindu ya. Jadi sekali kita tahu banyak Muslim India yang berperanan di zaman lalu. Sampai-sampai ada istana apa itu? Taj Mahal. Ya, Taj itu artinya mahkota. Punya orang Islam itu. Itu adalah istana yang dibuat oleh seorang raja untuk mengenang istrinya yang tercinta. Dia buatkan kenang-kenangan Taj Mahal. Jadi dulu India itu mayoritas Muslim dulu. Karena gagalnya kita mempertahankan populasi, ya udah akhirnya. Maka yang Islam di India nggak tahan, lalu dia bikin negara sendiri namanya Pakistan. Pakistan itu pecahan dari India. Yang Muslim nggak tahan, bentrok terus dengan orang India, maka dia fungsi membuat negara sendiri namanya Pakistan. Nah itu sejarahnya ya. Yang kedua berasal dari Persia. Menurut Husain Jayadiningrat. Karena itu kita masih semi-semi Syiah. Ya, seperti marhabanan, nah, itu hadiah dari orang Syiah itu. Maka itu sebutannya Jaddal Husaini, wahai kakek Husain. Kenapa disebut Husain? Maulid Fatimah. Apakah Fatimah
perempuan yang cukup berjasa atau mendapat ranking pertama, tidak. Kalau ada perempuan yang berjasa adalah Khadijah. Tapi kita nggak pernah dengar Maulid Khadijah. Ya kan? Kenapa Fatimah diunggulkan? Karena dia istri Ali, gitu loh. Bukan Fatimahnya sebenarnya. Tapi kedudukan beliau sebagai istri Ali. Jadi pokoknya pemujaan terhadap Ali. Pemujaan terhadap Ali. Sehingga ada hadis kepada sahabat selalu disematkan radhiyallahu an. Tapi kepada Ali karramallahu wajhah. Ini nggak benar. Harus sama radhiyallahu an. Ada lagi yang malah lebih alaihis salam. Padahal gelar alaihis salam itu kan kepada Nabi. Nabi kepada selain Nabi Muhammad. Kalau kepada Nabi Muhammad kan sallallahu alaihi wasallam. Tapi kepada nabi-nabi, Nabi Adam, Nabi Nuh biasanya alaihis salam. Sahabat radhiyallahu an, tapi karena pemuliaan seseorang yang berlebihan kepada Ali, gelarnya dibuat lebih tinggi, alaihis salam. Atau karramallahu wajhah. Nah itu. Ya, menurut kritik hadis itu nggak benar. Semua sahabat radhiyallahu an. Kita kembali. Yang ketiga, pendapat yang mengatakan Islam itu berasal dari Arab. Menurut Buya Hamka. Jadi Islam yang sampai ke Indonesia ini menurut Buya Hamka berasal dari Arab, bukan Persia, bukan India. Siapa penyebar Islam ke Indonesia? Ada dua pendapat pula. Pertama disebabkan oleh saudagar muslim. Ya, saudagar muslim. Sebenarnya julukan saudagar ini adalah kamuflase. Karena dulu banyak negeri-negeri Islam yang dijajah. Jadi kalau ngumpul-ngumpul itu mengundang kecurigaan. Maka kumpulan mereka dinamai saudagar. Kumpulan orang dagang, sehingga nggak dicurigai, udah lagi dagang, lagi cerita ini, cerita gitu. Biasa kan, bisnismen mah kumpul di pasar segala. Jadi nggak dicurigai. Makanya Indonesia juga begitu, yang pertama bergerak tuh Serikat Dagang, SDI, baru menjadi SI, ya Serikat Dagang. Sebab kalau ngumpul dicurigai Belanda. Sampai-sampai di mana itu di Jogja ya, ada lobang gitu, yang selalu melihat gerak-gerik orang keraton. Jadi dia bisa tembus ngelihat tuh, nggak boleh ketutup tembok. Ada menara pengawasnya, kan itu memang ditujukan untuk ya mencurigai pergerakan, takutnya memberontak. Ya namanya orang salah selalu bawaannya kan curiga. Nah begitu. Ya, yang penyebarnya siapa? Disebarkan oleh saudagar muslim pertama, yang kedua disebarkan oleh mubalik. Jadi betul-betul mubalik, karena memang dalam hati para sahabat ya, itu tersemat semangat jihad. Semangat untuk menyebarkan Islam. Ya, bagaimana Islam ini supaya menyebar dengan cepat? Sebenarnya kalau kita orang Islam Indonesia ini sadar, kalau kita memang punya dedikasi terhadap Republik ini, kepengin Republik ini tidak hancur, maka kita harus mempercepat penyebaran Muslim secara merata. Kita harus sebarkan orang Islam secara merata. Sebab orang Islam tidak akan menuntut kemerdekaan. Insya Allah. Siapa yang menuntut kemerdekaan? Papua. Timur. Lah Aceh gimana? Aceh itu menuntut karena ditindas. Tapi setelah disadarkan, ya penyadarnya itu Pak siapa ini? Yusuf Kala. Alhamdulillah mereka sadar. Toh yang di Jawa juga kaum Muslim ngapain sih punya negara banyak? Kan dulu Arab Saudi, Irak, Iran itu kan satu negara dulu. Dipecah-pecah untungnya itu apa? Kita malah buntung. Banyak orang yang ingin memecah itu. Makanya selalu disebut NKRI, itu sebabnya begitu. Ada orang-orang yang tidak menginginkan kita ini bersatu. Terutama yang sumber daya alamnya kaya, seperti Papua.
banyak emasnya. Pemiliknya pakai koteka. Kontras itu. Kayak ya cingkrang lah, maksudnya apa, pakaiannya nggak cukup, kayak orang kekurangan kain gitu kan. Kontras sekali gitu. Banyak emasnya tapi hidupnya begitu. Jadi sama dengan tikus mati di lumbung padi gitu. Sama dengan begitu. Nah, inilah digembosi terus. Ya, dikompori terus supaya memberontak. Aceh kan alhamdulillah, apalagi setelah terjadi tsunami, hancur-hancuran. Ngebangunnya susah, jalanan udah nggak ada gatranya. Jalanan dengan sawah sama. Saat terjadi tsunami itu hancur, udah nggak ada anunya. Nggak ada batas saja. Gimana rumah si anu si digatranya gimana? Untung aja sudah ada itu ya. Ya, sudah rumah ini untungnya jadi bisa dibuat lagi. Tapi mungkin meleset-meleset mungkin ya. Seminar sejarah masuknya Islam Indonesia. Ya, jadi menurut kesimpulan seminar pada tahun 1963 ya, diadakan seminar, didapat kesimpulan ya bahwa masuknya Islam Indonesia itu oleh mubalik. Bukan orang yang pura-pura dagang, bukan. Yaitu karena mereka menamakan pedagang karena dicurigai. Ya. Kesimpulannya berikut, bahwa menurut sumber-sumber yang kita ketahui untuk pertama kali telah masuk ke Indonesia abad pertama hijrah. Tuh. Abadnya masih sama dengan abad Rasulullah, cuma tahun yang beda. Dan langsung dari Arab, kesimpulannya. Yang kedua, daerah yang pertama didatangi oleh Islam ialah pesisir Sumatera. Ya, yang namanya siapa itu, seorang ahli peta itu pernah datang ke Indonesia tapi sebatas Sumatera. Kalau Ibnu siapa? Batuta. Ibnu Batuta itu orang Andalus, Spanyol. Ya, rumahnya nggak terlalu gede, tapi dia melanglang buana untuk membuat peta. Bayangkan dulu kan belum ada pesawat udara. Coba yo Anda ke Anyer situ, lekuk-lekukannya bagaimana? Susah kapan? Kita nurutin pantai aja lekukannya bagaimana tuh? Kanan kiri kanan kiri. Susah itu. Lewat darat, pemetaannya lewat darat. Kalau lewat udara mah ya gampang. Itu pernah dilakukan Ibnu Batuta baru sampai Sumatera. Dulu kan namanya apa tuh? Andalas. Mungkin jangan-jangan ada kaitannya dengan Andalus ya. Iya. Sebut Andalas. Jawa tetap Java ya. Kalau Sumatera, Borneo. Kalimantan. Iya, Kalimantan. Sumatera, Andalas. Dulu. Sekarang kurang dikenal. Dulu Pasundan. Di sana ada Selat Pasundan. Karena itu siapa itu orang Bandung itu, saya lupa. Yang perempuan Partai Golkar itu tua siapa? Siapa itu? Popon. Dia mengusulkan ini Sunda ini. Kenapa orang pertama nggak pernah orang Sunda? Jawa mulu. Gantian dong gitu. Iya kan? Dari dulu belum ada orang Sunda. Satu-satunya Otto Iskandar Dinata. Itu menjadi khas Bandung karena dia orang Bandung. Otto Iskandar itu kan orang Bandung, sehingga nama sana menjadi terkenal, pahlawan. Otista tuh. Ya. Nah, dia menuntut itu kenapa orang Sunda itu kok nggak pernah dipercaya menjadi pimpinan nasional. Kenapa? Padahal Jawa ini termasuknya Pasundan. Ya wallahu a'lam. Ya, jadi yang pertama didatangi dan raja yang pertama berada di Aceh. Nah itu, jadi Aceh, raja pertama Islam. Yang ketiga, bahwa dalam proses pengislaman selanjutnya, orang-orang Indonesia ikut aktif ambil bagian, termasuk dalam pergerakan kemerdekaan. Ya, dari 9 penandatangan Piagam Jakarta, 8 adalah orang Islam. Nah, yang punya konsep negara kesatuan itu Muhammad Nasir.
yang punya konsep. Dulu kan kerajaan-kerajaan, ya, potongan-potongan. Mereka sepakat untuk menjadi satu, menyebut dengan Nusantara. Saya juga nggak begitu setuju ini ibu kota yang namanya Nusantara, karena Nusantara itu kawasan, jadi penyempitan itu. Menurut saya penyempitan. Kalau nanti Indonesia dijadikan kota, bagaimana? Ada kota baru namanya Indonesia, kan jadi sempit itu. Padahal Indonesia kan kawasan. Jadi kerok nantinya ketika orang menyebut Nusantara, Nusantara baru, Nusantara lama nantinya. Ya kan? Sama pasar baru, pasar lama jadi. Yang keempat, bahwa mubalik-mubalik Islam yang lama selain sebagai penyiar agama juga sebagai saudagar. Nah, itu untuk memenuhi kehidupannya, dai-dai ini dagang. Karena dagang itu profesi yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi nggak pernah mengeksplorasi sumber daya alam seperti kerja paksa, nggak pernah dilakukan oleh orang Islam. Ya, mereka mampu beradaptasi. Karena itu kedatangan orang Arab di Indonesia tidak ada satupun yang literatur yang menyebutnya sebagai penjajah. Penjajah siapa? Bangsa Arab, nggak ada. Padahal sama-sama bangsa asing datang ke Indonesia. Karena orang Arab datang ke Indonesia itu familiar. Ya, jadi Islam datang ke Indonesia itu dengan budaya, harus ingat, bukan dengan agitasi. Tapi Islam datang ke Arab itu dengan kekerasan. Keras, nggak mau pedang jawabannya. Kalau Islam nggak, seperti air mencari celah. Lewat pewayangan. Tuh. Diawali dengan syahadaten, maka di Jogja ada pasar sekaten. Boleh nonton wayang, tiketnya baca syahadat. Ini kan diplomasi dari orang nih, Wali Songo kan. Jadi nggak bayar duit, tapi bahasa. Dia nggak ngerti syahadatnya apa, syahadat aja. Tuh. Maka masih ada lidah-lidah yang belum pas. Contohnya ain dibaca eng, samingun. Itu karena ada prosesan. Ya, semar itu dari simar, artinya paku. Petruk, fatruk. Bagong, bugat, pemberontak. Bagong itu kan suka memberontak, ngeyel. Itu pengislaman dengan budaya Jawa itu. Ya, pelan-pelan. Jadi dengan kultur, dengan kebudayaan. Ya, maksudnya diririhi ya, kata orang, dirayu-rayu gitu. Mereka pun muslim. Maka di Jawa itu ada satu kampung orang Arab. Saya lihat aja anak-anak kecil wajahnya Arab semua. Tapi begitu saya dengar bahasanya Jawa dia. Pekalongan tuh ada kampung Arab. Ya, nggak seperti di sini. Ada kampung khusus orang Arab semua. Yang selanjutnya, bahwa penyiaran Islam di Indonesia dilakukan dengan cara damai. Nah, ini ada nih. Bukan dengan agitasi. Sehingga orang Indonesia cenderung kalau diperlakukan kasar, dia nolak. Walaupun benar. Walaupun yang nyampein benar, isinya benar. Tapi kalau caranya kasar, dia nolak. Nah, itu karena memang dari dulunya begitu. Dari uratnya begitu. Yang keenam, bahwa kedatangan Islam ke Indonesia itu membawa kecerdasan dan peradaban. Membawa kecerdasan dan peradaban. Contohnya apa? Orang Islam cenderung bersih. Sejorok-joroknya orang Islam kalau taat pada Allah, dia kan harus berwudu. Setelat-telatnya orang Islam pasti seminggu sekali mandi mah. Semales pengantin baru apalagi bisa mandi berkali-kali. Ya kan? Kalau agama lain kan nggak mewajibkan mandi. Kalau dia malas mandi ya udah bau. Orang Islam nggak bisa. Orang Islam kotor ada najis, harus dibersihkan. Jadi setolol-tololnya orang Islam pasti bersih. Kalau dia taat ya. Dan tahu waktu walaupun dia nggak sekolah. Jam pira, bu ya tes dohor kan. Sebegitu. Paling tidak nggak bisa nyebut nama. Jam 12 nggak ngerti, dia nggak sekolah. Tes dohor, tahunya begitu. Tes maghrib. Pasti begitu. Terus sebuah badan penelitian dan penyusunan sejarah Islam Indonesia yang lebih luas dan tetap harus dibentuk. Nah ini ya.
Disarankan supaya badan ini berpusat di Medan, sedang di tempat-tempat lain yang dipandang perlu dibentuk pula cabang-cabangnya, itu terutama di Jakarta. Cepat tersiarnya Islam di Indonesia. Sebelum Islam masuk ke Indonesia, agama Hindu dan Buddha sudah berkembang luas di Nusantara. Banyak yang masih menganut animisme dan dinamisme, terutama orang Bali. Orang Bali itu adalah orang Jawa yang hijrah ke Bali. Karena melihat kenyataan banyak orang Islam, dia lari. Ya, mengungsi. Nah, itulah dia nempatin di pulau itu, Pulau Bali. Nah, terutama ini dari suku Tengger, menurut ceritanya ini. Ya. Jadi orang Bali itu kepanjangan dari suku Tengger. Yang lebih kuno tuh Tengger. Yang masih ada sekarang, yang ada di Bromo, di bawahnya itu. Nah, itu ya. Gunung Kawi juga begitu banyak kejawen. Kedudukannya kian lama kian pudar cahayanya. Kedua agama Hindu dan Buddha kian lama kian pudar cahayanya. Dan akhirnya kedudukannya sepenuhnya diganti oleh agama Islam. Termasuk Siliwangi itu kan ya Sunda kuno kan. Nah itu Hindu dulunya. Nah kemudian bergantikan Islam. Di pulau lain nggak kedengaran. Dan wali-wali ini anehnya memilih pantai utara. Saya nggak tahu ini apa firasat atau gimana. Tapi nyatanya pantai utara itu paling aman dari guncangan gempa. Walaupun kemarin ada Tuban gede ya. Tuban nih kemarin. Bawean itu. Mereka milihnya dari utara. Dan menurut penelitian orang mu'alaf, Tionghoa, 60% dari wali itu etnis Cina. Karena itu di hampir semua tempat-tempat wali selalu ada kelenteng. Contohnya di Banten ada kelenteng, di Cirebon ada kelenteng, Semarang ada kelenteng itu. Yang dilintasi oleh wali, pasti di Masjid Agungnya itu entah mojok sebelah mana kelenteng. Yang lebih kentara itu di Semarang. Ya, karena di sana dibuat patung besar-besaran Laksamana Cheng Ho. Seorang laksamana yang muslim sebenarnya dibuat patung. Di belakang itu, di belakang kelentengnya itu ada ornamen yang menceritakan orang Islam bekerja baik dengan orang Buddha. Maka itu di lapangan tidak ada gesekan. Kan jarang kan orang Buddha berantem sama orang Islam. Jarang. Malah mereka berbagi-bagi. Di Tangerang, di Mauk, ada kuil besar. Antri panjang. Orang Islam yang antri. Apa begini? Tamu-tamunya pada ngasih. Mereka nggak merasa risih untuk ngasih. Karena itu berderma. Jadi orang Buddha dengan orang Islam di lapangan jarang bentrok. Di Indonesia ya, jarang bentrok di mana-mana. Mereka bekerja sama. Bahkan orang Buddha di dalam hati mereka tuh lebih senang pada orang Islam daripada orang Kristen. Karena orang Islam tuh mudah beradaptasi dengan mereka. Itu Pak. Ya, jadi wali-wali ini adalah untuk di Jawa itu pendahulu yang menyebarkan agama Islam. Pendahulunya. Menurut pengetahuan yang diterima oleh orang Nasrani, seorang penceramah itu akan dideteksi asal mulanya, nyantrinya di mana. Kalau dia nyantrinya masih ada kaitannya dengan Wali Songo, aman. Pasti dia lunak. Mudah kompromi. Itu banyak dimiliki oleh orang NU. Tapi yang asalnya dari Timur Tengah, karena masuk Islam di Timur Tengah itu dengan agitasi, kasar bawaannya. Maka itu mereka menceramai, oh ini penceramai dari mana? Dari pesantren, oh pasti orangnya ramah lingkungan. Mudah beradaptasi. Melihat budaya itu ya sebagai alat saja. Kalau bertentangan dibuang. Kalau enggak lanjutin. Budaya yang diterima oleh kita pakai sarung, kopyah. Itu kan bukan Islam. Kopyah, kan pakai sorban gitu, mestinya. Pakai peci. Itu budaya Jawa. Makanya orang Hindu juga pakai. Orang Bali juga pakai sarung. Itu budaya sini. Tapi Islam tidak memandang masalah itu. Nggak menjadi masalah. Yang penting menutup aurat. Tujuannya kan menutup aurat. Mau sarung, mau apa, terserah. Itu. Jadi bisa beradaptasi. Itu Pak. Silakan penanya lain.
Cukup ya? Nah, itulah saudara wawasan keindonesiaan. Ini nanti kalau wawasan kecilegonan ada, ya kita akan dibacakan juga. Supaya kita paham Cilegon itu apa gitu. Potensinya apa. Ini harusnya ada nih. Sejarah Cilegon, dari mana asal mulanya. Jadi kita jangan sampai orang Cilegon nggak ngerti Cilegon. Harus tahu daerah di mana kita berada. Sehingga kita bisa memahami dengan baik. Demikianlah hadirin hafizani wa hafizakumullah kajian kita pada pagi ini. Semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda. Semoga Allah tetap melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan kepada anak-anak kita berdoa, semoga hidup mereka dimudahkan, diberkahi, serta diberi takdir menjadi hamba Allah yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.